Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, kali ini kita akan belajar health tentang PHBS. Apa ya PHBS itu? Bagaimana ya contohnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, dimulai dari PHBS itu singkatan dari apa ya? Yuk, P itu perilaku, H itu hidup, B itu bersih, dan S itu sehat. Jadi PHBS singkatan dari perilaku, hidup, bersih, dan sehat. Jangan lupa PHBS apa? Perilaku, hidup, bersih, dan sehat. Harus diingat terus ya. Nah, apa sih PHBS itu? PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat itu merupakan kebiasaan seseorang untuk menjaga dirinya dan orang lain dari berbagai macam penyakit. Nah, mereka menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Nah, mengapa PHBS itu perlu dilakukan? Untuk mencegah berbagai macam penyakit dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, kita juga harus berusaha dan tidak boleh malas untuk menjaganya, untuk melakukannya. Nah, di mana PHBS itu dilakukan? Di mana ayo? Nah, PHBS itu dilakukan di semua lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti di sekolah, di rumah, di taman bermain, di lingkungan umum, atau di tempat kerja. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Percuma kalau misalnya di rumah kita bersih, setiap mau makan kita cuci tangan dulu, tapi pas di sekolah sebelum lunch kita nggak cuci tangan, atau setelah lunch kita nggak sikat gigi. Nah, itu percuma. Jadi harus dilakukan di semua lingkungan di sekitar kita. Nah, percuma juga kalau misalnya kita di kelas buang sampah pada tempatnya, tapi pas pulang sekolah kita mau lempar aja tuh sampahnya dari jendela mobil. Nah, itu percuma ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita, melakukan PHBS dimanapun kita berada dan dalam bentuk apapun. Nah, ini ada contoh PHBS. Nah, PHBS itu membuat lingkungan kita bersih. Nah, ciri-ciri lingkungan yang bersih itu yang pertama, udaranya segar dan bersih. Udara segar ya dan bersih itu hawanya nanti jadi sejuk ya, jadinya dingin. Nggak dingin banget sih, tapi ya enak lah gitu. Nah, dan tidak ada sampah. Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Ayo. Nah, tersedia sumber air yang bersih. Sumber air dari sumur atau dari sungai-sungainya yang bersih. Bebas dari polusi udara seperti dari polusi kendaraan, asap pabrik, bau sampah. Nah, itu juga harus bersih ya. Itu ciri-ciri lingkungan yang bersih. Yang terakhir adalah banyaknya tumbuhan dan pepohonan. Siapa yang di rumahnya suka menanam pohon, merawatnya? Siapa yang punya pohonnya banyak? Nah, itu salah satu ciri lingkungan yang bersih. Nah, selanjutnya, ini ada gambarnya ya. Ini ada lingkungan yang bersih, rumahnya yang banyak tanamannya, tidak terlihat sampah kan di sana, dan pasti udaranya juga sejuk, adem gitu. Nah, gimana kalau misalnya PHBS itu tidak diterapkan? Maka yang terjadi adalah lingkungannya tidak bersih. Nah, ciri-cirinya adalah udaranya tercemar, bau, di mana-mana tuh baunya nggak enak dan sumpek, panas kan? Nah, banyak sampah. Siapa nih yang di lingkungan sekitarnya masih terdapat banyak sampah? Ayo. Nah, yang ketiga, tidak tersedia sumber air yang bersih. Jadi, airnya
air kerannya itu juga kotor, terus got-gotnya sungai-sungainya kotor gitu. Itu merupakan ciri lingkungan yang tidak bersih ya. Polusi udaranya tinggi, banyak banget asap kendaraan bermotor, asap rokok, asap dari pabrik-pabrik. Yang terakhir, sedikit atau tidak adanya tumbuhan atau pepohonan. Nah, sekarang sudah sedikit sekali ya pepohonan ada, tapi tidak banyak, bahkan jarang sekali. Coba kita lihat banyak atau tidak tumbuhan ketika kalian pergi dan pulang sekolah. Semoga Miss berharap masih banyak ya, walaupun kelihatannya kayaknya sedikit. Nah, ini contoh dari lingkungan yang tidak bersih. Seperti tuh, lihat lingkungannya, airnya kotor karena banyak sampahnya. Nah, yang kedua ini udaranya yang tercemar, walaupun banyak pohon di sekitar jalanan, tapi tidak bisa mengcover udara atau polusi udara. Caranya gimana, Miss? Supaya kita tidak terlalu banyak polusi udaranya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan kendaraan umum. Nah, kendaraan umum itu bukan ojol ya, ojek online. Nah, ojek online itu bukan termasuk kendaraan umum. Kendaraan umum seperti angkot, seperti MRT, LRT, komuter lain itu merupakan kendaraan umum. Nah, apa saja contoh PHBS yang bisa kita terapkan? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ini tuh termudah dan sederhana yang bisa kita lakuin. Yang pertama adalah buang sampah pada tempatnya. Siapa yang sudah membiasakan ini? Ayo, jangan malas untuk buang sampah ya. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. Harus dengan sabun dan air mengalir ya cuci tangannya. Dan 6 langkah, masih ingat kan 6 langkah mencuci tangan? Nah, yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih. Jamban itu apa? Jamban itu toilet, tempat kita buang air besar dan buang air kecil. Harus bersih, harus sering dibersihkan, dan kalau misal selesai digunakan juga harus dibersihkan kembali, disiram kotorannya. Nah, yang keempat adalah memberantas jentik nyamuk gitu. Mungkin kalian bisa bantu orang tuanya di rumah, seperti menguras bak kamar mandi, menutup penyimpanan air, mengubur barang-barang yang bekas. Yang kelima yaitu mengkonsumsi makanan dan jajanan yang sehat. Coba lihat kalian, ini foto kalian ya, lagi ngapain? Ayo, lagi membuat salad. Salad itu salah satu makanan yang sehat ya, karena ada buah-buahannya, banyak buah-buahannya, dan ada susunya. Selanjutnya adalah melakukan kerja bakti di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Kerja bakti itu perlu dilakukan untuk membersihkan lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan nyaman. Yang ke-7 yaitu olahraga yang teratur. Siapa yang di sini tetap olahraga? Ayo, minimal seminggu 2 kali ya. Nah, olahraga yang teratur merupakan contoh PHBS untuk diri kita sendiri agar tubuhnya semakin kuat, tetap sehat. Nah, yang terakhir adalah tidak merokok. Miss, kita kan masih kecil, walaupun nanti sudah besar tetap tidak boleh merokok ya. Dan kalau misalnya ada orang yang merokok, dihindari asapnya, bisa tutup mulut atau pergi dari orang tersebut gitu. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini, semoga membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.